Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sudah lama nggak ketemu Pak Hadi, kita bersama-sama akan kebaktian Sekolah Minggu GKA Immanuel Lawang. Kita sama-sama bersama-sama masuk di dalam doa untuk kebaktian Sekolah Minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami semua. Sehingga hari Minggu ini kami bisa berbakti bersama-sama dengan keadaan kondisi tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik, kita angkat satu pujian, lagu Yunus di Perut Ikan. Bersama-sama kita pujikan lagu ini ya. Mari Kak Luki. Pom, pom, pom. Juang, pom, juang. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar.
Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Setelah kita ikuti videonya adik-adik mengerti tentang videonya. Setiap kita, anak-anak Tuhan, kalau tidak taat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan hukum. Tuhan pasti akan berikan pelajaran untuk kita semua. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat pada Tuhan, mendahulukan Tuhan daripada yang lainnya. Kalau kita tidak taat, tidak patuh pada Tuhan, Tuhan akan hukum kita. Seperti Yunus tidak taat, diperintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Makanya Tuhan hukum, masuk dalam perut ikan. Nah, kalau kita juga begitu adik-adik, kalau kita tidak taat, Tuhan pasti akan hukum. Makanya kita sama-sama mau taat pada Tuhan, supaya Tuhan terus berkati, Tuhan terus pimpin kehidupan kita. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan pelajaran yang indah buat kami semua. Melalui tokoh seorang Yunus yang tidak taat, akhirnya bertobat dan patuh kepada Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, supaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian kembali adik-adik. Kita sama-sama meresponi firman Tuhan. Kita akan sama-sama nyanyikan 1-2 pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku jaga. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku jaga. Ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Mari adik-adik kita sama-sama meresponi firman Tuhan. Kita mau taat di dalam Tuhan dan mau terus hidup menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik kita lanjutkan dengan aktivitasnya kita hari ini. Menggambar ini ikan besar dan besar. Di dalamnya ini ada seorang
Ini ada orang di sini ya, di dalam perut ikan. Ini melambangkan seperti Yunus yang dihukum Tuhan tadi, masuk di dalam perut ikan 3 hari. Ya, itu tulis kemudian nama kita semua. Ini Pak Hadi, ya. Nanti adik-adik nulis namanya sendiri-sendiri di sini. Kemudian di sini tulis Matius 6 ayat 33 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalannya Matius 6:33. Kita sama-sama membacanya ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Diulangi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mudah ya? Ini semuanya. Nanti dilaporkan ke setiap gurunya masing-masing, di-share ke gurunya masing-masing, dikumpulkan nanti ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan dan video yang sudah kami lihat bersama-sama. Biarlah Tuhan menjadi pelajaran buat kami semua. Yunus yang berdosa Tuhan hukum. Seperti kami semua juga anak-anak Tuhan, kalau kami bersalah, pasti Tuhan hukum. Tapi kami mau taat kepada Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.